Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang pembagian hadis dari segi kualitas. Mata kuliah studi hadis. Dosen pengampu Bapak Abu Muslim SAG MA. Berikut anggota kelompok 8, yaitu Dela Amanatul Isma NIM 2052100017 dan Devi Puspitasari NIM 2052100018. Materi yang pertama yaitu pengertian hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan orang sehat. Antonim dari kata as-sahim yaitu orang yang sakit. Jadi yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Hadis yang bersambung sanad atau jalur transmisinya melalui periwayatan seorang periwayat yang adil, dobat, dari periwayat semisalnya hingga ke akhirnya atau akhir jalur transmisi. Materi selanjutnya yaitu pengertian hadis hasan. Hasan menurut bahasa berarti suatu yang disenangi oleh nafsu. Sedangkan hasan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Perbedaan ini disebabkan di antara mereka ada yang menggolongkan hadis hasan sebagai hadis yang menduduki posisi di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Tetapi ada juga memasukkannya ke dalam bagian hadis dhaif yang dapat dijadikan sebagai hujah menurut sejarah. Selanjutnya yaitu pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa artinya lemah, lawan kata dari khawi yang artinya kuat. Sebagai lawan kata sahih, kata dhaif juga berarti sahim atau yang sakit. Artinya, hadis dhaif secara bahasa adalah hadis yang lemah, yang sakit, yang tidak kuat. Secara terminologi, para ulama hadis merumuskannya dengan redaksi yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang diketahui perawi yang menukilkan hadis itu tertuju kurang amanah, hafalannya lemah, dan diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal. Selanjutnya, contoh hadis sahih. Ada dua macam, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Contoh hadis sahih li zatihi yaitu hadis sahih tentang Nabi membaca surat At-Tur saat sholat maghrib. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hadis sahih li ghairihi contohnya hadis tentang orang yang paling berhak mendapat kebaktian terbaik. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya. Selanjutnya yaitu contoh hadis hasan. Contoh hadis hasan di sini dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li zatihi dan hadis hasan li ghairihi. Yang pertama hadis hasan li zatihi diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai dari Abu Imran Al-Jauni dari Abu Bakr bin Abu Musa Al-Asy'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata saat di hadapan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dinyatakannya hasan dari Subah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah, dari ayahnya bahwa seorang wanita dari Bani Basrah menikah dengan mahar sepasang sendal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapat mahar sepasang sendal? Wanita itu menjawab, iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya. Selanjutnya, contoh hadis dhaif. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ahmad rahimahumullah dari jalur Darraj bin Sam'an dari Abu Al-Hutsaim
Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian melihat seorang lelaki yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia orang beriman. Contoh yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui jalan Hakim Al-Atsram dan Abu Hamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang wanita dari jalan belakang atau dubur atau pada seorang dukun, maka ia telah mengingkari yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kehujahan hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih memberi faidah qat'i atau pasti kebenarannya jika dalam kitab sahihnya Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana pendapat yang dipilih Ibnu As-Salah. Kedua, wajib menerima hadis sahih sekalipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Hal ini sebagaimana pendapat Al-Qasimi dalam Khawaid At-Tahdits. Berikutnya yaitu kehujahan hadis hasan. Hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, adalah hadis yang dapat diterima dan digunakan sebagai dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih, dan fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis hasan. Materi yang terakhir, kehujahan hadis dhaif. Pendapat pertama yaitu hadis dhaif tersebut dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah halal dan haram maupun yang berkaitan dengan kewajiban dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Abu Dawud, dan sebagainya. Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadis yang tidak terlalu dhaif, karena hadis yang dhaif itu ditinggalkan para ulama. Di samping itu pula, hadis dhaif tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lain. Pendapat yang kedua yaitu dipandang baik mengamalkan hadis dhaif dalam fadilatul amal, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun yang dilarang. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.